Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Di hari ketiga di mana kita akan menyambut hari Pentakosta, kita bersyukur pagi hari ini karena hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kita tenang. Hanya dekat dengan Tuhan kita memperoleh kebaikan-kebaikan yang Tuhan buat siapkan kita. Kita siapkan hati kita memasuki dalam hadirat Tuhan. Kita mengatakan melalui pujian ini hanya dekat kasih Bapa, jiwa pun tenang. Terima kasih Yesus.
kami yang benar-benar merindukan kuasa Roh Kudus-Mu. Mari Tuhan Kau layak kuduskan setiap kehidupan kami pagi hari ini, supaya kami layak, kami boleh Tuhan menerima kuasa-Mu yang akan Tuhan curahkan buat setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan ya Bapa. Engkau sendiri akan beracara, Engkau sendiri yang akan mengambil alih segala sesuatunya ya Bapa. Kuasa iblis, kuasa kegelapan Engkau tidak bisa Tuhan memasuki ruangan di mana akan kami beribadah pagi hari ini, ataupun memasuki kehidupan kami, karena kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati kami, kehidupan kami, dan menguasai tempat di mana kami akan mengadakan ibadah pagi hari ini. Berkati jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa, berkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian pelayanan pagi hari ini. Tutup bungkus kuasai seluruhnya kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Allah itu Allah yang baik. Allah yang kita sembah. Allah yang luar biasa. Allah yang baik dalam kehidupan kita. Kita akan pujian itu. Allah itu baik, sungguh baik.
kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hidup kami. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Haleluya. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu dalam hidup kami. Hanya Engkaulah Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang begitu baik,
firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan kasih anugerah yang Kau berikan. Karena Kau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Pakai tidak perlu diberi hamba jangan Tuhan dengan api Roh Kudus Yesus, sehingga menyampaikan apa yang menjadi isi hati, apa yang mengendaki dalam hidup kami di hari-hari yang seperti ini Tuhan. Kami tahu Tuhan sampai hari ini kami belum bisa beribadah bersama-sama, tetapi kami tahu punya Tuhan dan Allah yang dasar seperti ini. Yesus, kami siap kita beri firman. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Kau sembunyikan hamba-Mu di balik otoritas-Mu Tuhan, karena hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Hamba bukan orang yang hebat, hamba bukan orang yang pandai berbicara, hamba banyak kelemahan Tuhan. Tuhan, kiranya Kau Kudus yang sucikan hidup kami. Dan kami tahu Tuhan ada kuasa yang mencuri firman-Mu dari kami Tuhan, ingin mencuri sukacita yang Kau berikan kepada kami dari kami. Kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Kau bertata, Kau berkuasa Tuhan. Kau urapi kami semua, urapi pendengaran kami, penglihatan kami, pikiran dan hati kami Tuhan, supaya kami hanya fokus kepada firman Tuhan, bukan fokus kepada hal-hal yang lain. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Mungkin seringkali kami melainkan dari firman-Mu, tetapi hari ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena yang punya kerajaan, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, yang percaya berkata amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudaraku dikasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini adalah hari ketiga, yaitu mendekati hari Pentakosta. Bapak Ibu dan saudara-saudara Tuhan, kita memang sampai hari ini kita belum tahu sampai kapan pandemi virus corona ini akan berakhir. Tetapi harapan kita kepada Tuhan tentunya tidak pernah berakhir. Bapak Ibu dan saudara-saudara Tuhan, hari ini saya akan memberikan sebuah tema, yaitu kebahagiaan di balik penderitaan. Bapak Ibu, kita punya harapan bahwa pandemi virus corona atau pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu dari negara kita dan kita bisa beraktivitas kembali dengan secara normal. Tetapi walaupun hal itu terjadi pun, mungkin kita tahu bahwa virus ini tidak akan pernah mati, karena hari-hari ini bukan hanya orang dengan gejala yang terjadi, tetapi juga banyak orang yang tidak memiliki gejala yang terkena pandemi virus corona. Nah, tetapi kenapa walaupun hal ini membuat penderitaan buat kita semua, hal ini bukan hanya terjadi kepada bangsa negara kita, tetapi juga kepada negara-negara lain. Tetapi percayalah bahwa di balik apa yang terjadi hari-hari ini, tentunya ada sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Pemirsa Tuhan, mari kita buka dalam Alkitab kita. Saya ambil tema ini, saya ambil dari kitab Ayub. Kalau kita mendengar Ayub, pasti kita tahu sebenarnya bagaimana Ayub itu. Ya, tetapi
Hari ini saya buka dalam kitab Ayub. Mari kita buka dalam kitab Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ayub pasal yang kedua, Ayub 2, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ayub 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kalau kita membaca kitab Ayub, mungkin kita sering mendengarkan tentang kisah Ayub, mengapa Ayub mengalami penderitaan, bagaimana Ayub dipulihkan Tuhan. Kita mungkin bisa mengetahuinya. Tetapi ketika kita merenungkan hal ini, saya membaca dan mencoba merenungkan ayat 9 dan ayat 10. Di situ dikatakan bahwa di ayat 9 berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini di mana Ayub mengalami banyak penderitaan, diawali ketika anak-anak Tuhan di ayat pasal yang pertama, anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, dan di situ pun iblis menghadap Tuhan, di mana iblis ingin Ayub ini meninggalkan Tuhan. Ayub ini menghujat Tuhan seperti yang mungkin diinginkan oleh istrinya. Tetapi ternyata ketika semua harta miliknya, anak-anaknya, semua yang dia punyai kecuali istrinya habis lenyap, Ayub ternyata dia tetap setia, tetap menyembah Tuhan, karena dia tahu adalah Tuhan adalah kekuatannya, Tuhan adalah hidupnya, makanya dia tetap taat. Ya. Yang pertama, kebahagiaan di balik penderitaan itu, yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan, yaitu tetap taat kepada Tuhan. Kan di sini ayat ke-9 dikatakan bahwa Ayub itu masih saleh, Ayub masih berbuat baik, Ayub masih menyembah Tuhan, Ayub masih berbakti kepada Tuhan, bahkan mungkin masih membaca dan merenungkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sedangkan istrinya mulai dia membujuk Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Istrinya membujuk Ayub untuk memberontak kepada Tuhan dengan mengutuk Tuhannya. Bahkan dikatakan, sudah mati saja, percuma engkau hidup. Ya, mungkin bahasa kasarnya seperti itu. Kenapa? Karena selain semua hartanya sudah hilang. Ternyata di ayat yang kedua, di pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-8, di mana setelah semua harta miliknya habis, anak-anaknya meninggal semuanya, ternyata Ayub di sini dia mengalami sakit yang sulit untuk disembuhkan. Kenapa? Ayub ketika dia sakit, dia tidak tinggal di rumahnya, dia masuk ke pekarangannya dan dia tidur di abu, dan bahkan kulitnya atau penyakitnya dia garuk dengan, yaitu pecahan kaca. Betapa menderitanya sehingga istrinya mungkin melihat Ayub, kondisi Ayub, sudah nggak usah percaya pada Tuhan, tinggalkan Tuhan, tinggalkan ketekunanmu, hujat Tuhan saja. Gak, kamu
Ini gambaran saat ini di mana ketaatan kita sedang diuji oleh Tuhan. Gambaran saat ini di mana iman percaya kita dipertaruhkan. Seandainya kita tahu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan walaupun dihujat, dihina, disepelekan dan lain sebagainya, mereka tetap setia, mereka tetap berpegang teguh sampai kematian. Nah, Ayub ini dia tidak mau meninggalkan Tuhan, dia mau tetap taat, dia mau tetap setia, dia mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Makanya di ayat yang ke-10 bagian B dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan dengan bibirnya pun, dengan perkataannya pun, Ayub tidak menghujat Tuhan. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap setia, dia tetap taat dengan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Walaupun dia mengalami penderitaan, dia mengalami banyak masalah dalam hidupnya, dia tetap setia. Kita tahu kenapa dia tetap setia, karena dia tahu Tuhan itu Allah yang setia. Karena iblis mencobai Ayub, iblis ingin Ayub meninggalkan Tuhan. Itulah yang diinginkan iblis. Dan yang terkena pertama kali adalah istrinya. Kenapa? Dia berkata, mengapa kau tetap bertahan dalam kesalahan? Mengapa engkau tetap setia kepada Tuhan? Bahkan kau sudah menderita, kamu sudah tidak bisa ditolong, segala hartamu sudah habis, kamu tidak punya apa-apa, sekarang kamu sakit. Ini betapa sengsaranya Ayub. Hari-hari ini mungkin kita melihat keadaan seluruh dunia yang terkena pandemi virus corona. Ini belum seberapa. Ayub sudah mengalami bahkan sampai terpuruk perekonomiannya, dia tidak memiliki apa-apa, bahkan dia kehilangan anak-anaknya. Itu kalau kita atau saya yang mengalami itu, mungkin saya akan bisa menangis berhari-hari, atau bukan hanya menangis berhari-hari, mungkin bisa saja kita berkata, Tuhan, mengapa saya sudah setia, saya sudah taat kepada Tuhan, Engkau melakukan hal itu, Engkau tidak mengasihi aku. Mungkin bisa saja kita berkata seperti ini. Tetapi di mana kita melihat contoh dari Ayub ini, dia tetap taat walaupun istrinya membujuk dan membujuk Ayub ini, dia tetap setia kepada Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita melihat dari kitab Ayub ini sampai pasal yang terakhir, di mana sahabat-sahabatnya pun menyalahkan Ayub, tetapi Ayub tetap taat kepada Tuhan. Ayub tidak mengingkari apa yang difirmankan Tuhan. Kita lihat perbandingannya dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55 sampai ayat 58. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ini perbandingan. Bagaimana kita harus tetap setia? Nah, di sini katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Nah, pemirsa Tuhan, mengapa kita tetap memiliki kebahagiaan di balik penderitaan, walaupun mungkin
meninggal, seorang hamba Tuhan ada yang meninggal, jemaat-jemaat Tuhan ada yang meninggal karena pandemi virus corona, tapi mereka tetap setia karena mereka tahu kebahagiaan yang mereka peroleh walaupun mereka menderita, mengalami sakit, bahkan sampai meninggal. Mereka tetap setia, mereka tetap taat kepada Tuhan, mereka tetap melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa penderitaan yang mereka alami itu ada upahnya. Apa yang sedang mereka alami, tetap kalau mereka tetap setia, mereka punya upah. Makanya dikatakan jerih payahmu tidak sia-sia. Bahwa kita harus tetap berdiri teguh, jangan goyah, bahkan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini contoh dalam kehidupan kita. Makanya tetap taat kepada Tuhan itu sangat perlu, yaitu dengan tetap berdiri teguh dan tidak digoyahkan dengan keadaan dunia. Kita tidak digoyahkan dengan keadaan penyakit. Kita tidak digoyahkan karena mungkin kita sedang diuji oleh Tuhan. Kita tidak digoyahkan ketika kita mengalami penderitaan. Karena banyak orang ketika mengalami penderitaan mulai goyah. Karena banyak orang ketika mengalami sesuatu dalam hidupnya goyah. Dan banyak orang karena mungkin tidak mendapatkan jodoh goyah. Karena tidak bisa kaya goyah. Sakit goyah. Tetapi kalau kita melihat dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58, kalau kita tetap taat setia kepada Tuhan, maka jerih payah kita tidak akan sia-sia. Karena dosa kita, maut tidak menguasai hidup kita lagi, maut tidak bisa menghancurkan hidup kita, iblis tidak bisa menghancurkan hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita sudah diberikan jaminan oleh Tuhan. Seandainya mungkin ada orang bertanya, jika seandainya kamu hari ini mati, apakah kau sudah siap? Kalau memang Tuhan menghendaki kita mati hari ini, esok, atau minggu depan, bulan depan, kita harus siap. Kenapa? Karena dikatakan dalam firman Tuhan juga mengatakan, mati bagiku adalah keuntungan, tetapi hidup kita harus bagi Kristus, yaitu untuk memuji, memuliakan, dan menjadi saksi Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Kenapa? Kenapa dikatakan keuntungan? Kita bahagia karena kita mendapatkan keuntungan, karena kita mendapatkan jaminan hidup kekal. Kalau kita tidak mendapatkan jaminan itu, pasti kita tidak pernah berharap kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah menanti-nantikan janji Tuhan. Tetapi karena Tuhan sudah memberikan janjinya dan firman itu ya dan amin, makanya kita selalu punya pengharapan, bahkan pengharapan kedatangan Tuhan kedua kali di dunia ini. Makanya tentunya saat ini hamba-hamba Tuhan yang sudah meninggal, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah meninggal, kan tetap, dan mereka tetap setia dalam keadaan sakitnya. Mereka tetap setia sampai akhir. Mereka sudah mendapatkan kebahagiaan, bukan kebahagiaan di dunia ini, tetapi kebahagiaan di dalam kerajaan surga, itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita, ketika mungkin pandemi virus corona ini atau pandemi COVID-19 ini selesai, maka kita juga akan mendapatkan kebahagiaan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita mampu melewatinya bersama Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Mungkin kalau kita berkata, saat kan kebal, saya masih muda, masih kuat, tidak perlu masker, tidak perlu physical distancing. Nah, ini jangan menganggap bahwa diri kita mampu melakukan itu, karena Tuhan yang tetap berkuasa atas hidup kita. Yang kedua, yaitu bagaimana kebahagiaan di balik penderitaan itu bisa kita peroleh, yaitu tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, di dalam ayat tadi dengan jelas dikatakan, kenapa Ayub sampai berkata seperti ini kepada istrinya? Tetapi jawab Ayub kepadanya,
Ayub 2 ayat yang ke-10 dikatakan seperti itu. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Jadi Ayub berkata kepada istrinya, ketika mereka bahagia, mereka menjadi kaya, menjadi luar biasa, anak-anaknya juga luar biasa. Mereka bahagia, hidup mereka bahagia. Bahkan ketika memberikan persembahan, Ayub tidak tanggung-tanggung. Setiap hari dia memberikan persembahan, berarti setiap hari mungkin ternaknya selalu berkembang. Hartanya semakin meningkat setiap hari. Apakah itu yang menjadi jaminan kebahagiaan? Jadi sehingga Ayub berkata kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Kenapa? Istrinya, karena mungkin istrinya hanya memandang dari segi harta. Istrinya memandang dari segi ketika mereka punya anak. Istrinya memandang dari apa yang mereka miliki. Istrinya memandang apa yang dilihat. Tetapi Ayub tidak melihat apa yang saja yang mereka miliki. Tetapi Ayub melihat bahwa ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita juga harus mau menerima apa yang harus kita peroleh. Ya, bukankah Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, sanggupkah engkau minum cawan yang aku minum? Karena cawan dilambangkan, saya katakan cawan dilambangkan yaitu sebagai penderitaan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita dalam Tuhan jangan hanya ingin memperoleh sesuatu berkat-berkat dan berkat saja dalam hidup kita. Karena kalau kita hanya ingin mendapatkan berkat dan ketika kita mengalami penderitaan, maka kita tidak akan bisa bersyukur pada Tuhan. Ketika kita mengalami sesuatu dalam hidup kita dan Tuhan belum menjawab doa kita, maka kita tidak pernah berkata kepada Tuhan, aku mau bersyukur pada Tuhan. Karena bersyukur itu sangat penting dalam hidup kita. Karena kita sebenarnya manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Manusia itu sangat-sangat kecil di hadapan Tuhan. Manusia itu hanya ciptaan Tuhan. Coba kita lihat perbandingannya dalam kitab Mazmur. Ada beberapa ayat nanti akan saya bagikan buat Bapak Ibu Tuhan. Mazmur pasal yang ke-8 ayat 4 dan 7. Ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-8 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Perhatikan di ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat yang ke-7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala galanya telah kau letakkan di bawah kaki. Jadi Bapak Ibu, di sini dengan jelas dikatakan bahwa manusia itu sebenarnya kalau Tuhan mau ngapain diingat-ingat. Kasarannya gini. Ketika kita mungkin bertemu dengan orang penting, kita mungkin bisa mengingat siapa dia. Tetapi belum tentu orang penting itu akan mengingat nama kita. Tetapi di sini katakan bahwa manusia yang merupakan ciptaan Tuhan, ya, dikatakan menjadi sesuatu yang istimewa, menjadi ciptaan yang utama. Makanya Tuhan Dia menjadikan kita hampir sama seperti Allah. Kenapa? Karena hidup kita diberikan kuasa untuk seluruh dunia ini. Kita diberikan kuasa untuk mengolahnya. Kita diberikan kuasa untuk bagaimana cara untuk memperoleh sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi bukan dunia sebenarnya yang harus menguasai hidup kita, tetapi kita yang diberikan kuasa untuk berkuasa atas dunia.
Makanya kenapa kita perlu bersyukur pada Tuhan. Karena kalau kita tetap bersyukur pada Tuhan, bahwa hidup kita pasti bahagia. Karena orang yang bersyukur itu seberapapun yang dia peroleh, apapun yang dia peroleh, dia tetap akan bahagia. Tetapi orang yang tidak pernah bersyukur pasti akan mengalami banyak penderitaan. Ya. Mungkin di tengah-tengah seperti ini, sebagian besar kita tahu bahwa sebagian besar pasti mengeluh pendapatannya turun sekian persen. Bahkan ada yang cuma hanya 30% pendapatannya atau 50%, ada mungkin yang masih bersyukur sampai 70%. Tetapi ada juga yang sama sekali tidak mendapatkan apa. Kuncinya apa supaya kita bisa berbahagia dalam penderitaan, di balik penderitaan? Yaitu tetap bersyukur pada Tuhan. Karena ucapan syukur itu membuat hati kita bisa bersukacita. Itu yang harus kita lakukan. Perbandingannya adalah dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika ayat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Sini katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi dalam ketika mengalami penderitaan, mengalami masalah, mengalami problem dalam hidup, terutama dalam keadaan saat ini, kita tetap harus bisa bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan mengindahkan kita, karena Tuhan mempercayakan kita bahwa kita ciptaan Tuhan yang istimewa. Seharusnya kita dibandingkan cita-citanya lain bisa saja kita nomor sekian. Tetapi kenapa Tuhan memberikan hal yang utama kita sebagai manusia? Bahkan Tuhan membuat kita hampir sama seperti Allah yang memiliki sifat kasih, memiliki karakter-karakter yang dimiliki Kristus. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai manusia. Padahal kita debu, kita ciptaan Tuhan. Ya, tetapi Tuhan membuat kita menjadi sama dengan Allah. Bukan berarti kita Allah, tetapi hampir sama seperti Allah, karena kita memiliki sifat-sifat juga yang dimiliki Tuhan dalam hidup kita. Ya. Tetapi seringkali kenyataannya adalah berbanding terbalik. Kita lupa bersyukur, kita selalu mencari harta dunia, sehingga dunia ini yang menguasai hidup kita, bukan kita yang menguasai dunia. Ini yang terjadi. Ya. Lalu yang bagian-bagian akhir kita lihat dalam Ayub pasal 41. Kita kembali ke Ayub. Masih ada 2 bagian. Ayub 41 ayat yang kedua. Di Ayub 41 ayat yang kedua. Siapakah yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ingin berkata kepada kita bahwa saat ini apa yang terjadi di dunia ini, Tuhan itu yang berkuasa atas apa yang ada di dunia ini. Jadi kalau virus atau pandemi virus COVID-19 ini, itu sebenarnya Tuhan berkuasa. Bisa nggak Tuhan menyingkirkan hal itu dengan seketika? Bisa. Tetapi kenapa hal itu harus dibiarkan Tuhan untuk melanda atau menjangkit semua orang atau sebagian besar orang? Ya. Karena banyak orang-orang yang
Mungkin, mohon maaf, bandel. Banyak orang-orang yang menganggap sepele, banyak orang menganggap bahwa oh saya masih kuat, saya masih sehat, saya tidak memiliki gejala apapun. Ya. Tetapi perhatikan baik, siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Jadi kalau kita melawan Tuhan, kita melawan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan tidak akan memberikan keselamatan buat kita. Banyak orang yang mungkin mati menjadi mati sia-sia. Kenapa? Banyak orang yang tidak mau bertanggung jawab. Banyak orang yang memikirkan kepentingannya sendiri. Banyak orang yang saat ini ego menjadi egois karena mereka tidak berpikir tentang keselamatan orang lain. Bapak Ibu dan saudaraku dikasih dalam Tuhan, bahwa hidup kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya, betul-betul tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tanpa terkena virus corona atau tanpa terkena COVID-19 pun kita bisa mati. Hari ini mungkin ketika kita berdiri, kita ngobrol atau mati bisa. Gampang itu bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa atas seluruh dunia ini. Atau mungkin virus corona ini disingkirkan dalam sekejap oleh Tuhan, seluruh dunia bisa sembuh dan orang-orang yang sakit bisa. Tetapi apakah itu cara Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan ingin bahwa hidup kita semakin mendekat kepada Tuhan, hidup kita semakin selalu mengucap syukur pada Tuhan dalam hidup kita. Apa yang terjadi kalau hidup kita selalu bersyukur? Maka akan bisa terjadi pemulihan. Kita dalam Ayub pasal 42 ayat 9 dan 10. Di Ayub pasal 42 ayat 9 dan 10. Apa yang terjadi? Karena banyak orang mungkin menghina Tuhan, banyak orang yang tidak menuruti, bahkan menyalahkan orang lain, menyalahkan itu gampang. Tetapi di dalam Ayub kita diberikan nasihat sangat baik. Ya. Ayub 42 ayat 9 dan 10 dikatakan, maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofa orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat ya, dari segala kepunyaannya dahulu. Bapak Ibu Tuhan, Ayub, sahabat-sahabat Ayub, kenapa dia harus meminta doa kepada Ayub supaya Ayub mendoakan mereka? Karena ternyata Tuhan menganggap ketiga sahabatnya ini bersalah, karena mereka memandang Tuhan dari sudut pandang mereka. Mereka bahkan menghakimi Ayub, mereka menyalahkan Ayub, mereka mengutuki Ayub, sehingga Tuhan memandang bahwa ketika sahabat Ayub ini salah. Berbeda dengan Elihu. Elihu dia masih muda, tetapi dia tidak serta-merta langsung berkata-kata, dia tidak serta-merta menyalahkan Ayub ketika mereka ketiga sahabatnya ini dengan Ayub mulai bertengkar. Elihu baru masuk di situ menjadi penengah antara Ayub dan tiga sahabat. Sehingga Elihu di sini tidak dikatakan. Sebenarnya ada 4 sahabat Ayub, tetapi mungkin yang umurannya sama tiga sahabatnya ini, tetapi ada satu sahabat yang mungkin masih muda, mungkin dianggap kamu itu masih bau kencur, nggak perlu kamu memberikan pendapat, udah kamu diam saja. Tetapi ketika mereka bertengkar, sahabat Ayub yang masih muda ini baru masuk. Kenapa Ayub yang harus mendoakan 3 sahabatnya? Kenapa Ayub dipulihkan hidupnya? Karena Ayub dia ketika mengetahui siapa Tuhan, dia mengetahui bagaimana kedahsyatan Tuhan, bagaimana dia mengetahui bagaimana Tuhan itu tidak bisa kita pahami 100% dengan akal kita, dengan kemampuan
Kita punya pikiran yang terbatas, kita punya kemampuan yang terbatas, kita punya hikmat yang terbatas, kita punya kepandaian yang terbatas. Contohnya adalah tentang alam semesta. Kalau kita ilmu pengetahuan, pasti kita berkata bahwa bumi mengelilingi matahari. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin di dalam Alkitab seolah-olah bahwa matahari mengelilingi bumi. Tetapi itulah hal-hal yang tidak masuk akal. Contohnya adalah ketika Yosua berperang dengan bangsa musuhnya, tahu-tahu matahari itu seolah-olah berhenti. Itu bagaimana mungkin? Nah, banyak hal yang tidak dimaksud di akal ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak semuanya bisa kita gunakan dengan akal kita. Makanya kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena kita mengenal Tuhan, kita Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita karena kasih setianya. Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan menyayangi kita, karena Tuhan begitu menghargai kita sebagai ciptaannya. Karena kalau Tuhan sudah memulihkan, perhatikan baik-baik ya 10, bahwa ketika Tuhan memulihkan, bahkan ketika setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan untuk memberi, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wow, luar biasa. Di balik hal itu, bahkan anak-anaknya, dia memiliki anak-anak, di situ tidak diceritakan bagaimana dia memperoleh anak-anaknya, tetapi dikatakan anak-anaknya lebih tampan, lebih cantik, bahkan mungkin bisa saja mereka lebih setia kepada Tuhan dibandingkan mungkin anak-anak yang dahulu yang suka hanya foya-foya. Ya, karena tidak diceritakan, tetapi dikatakan bahwa anak-anaknya itu lebih juga dibandingkan anak-anak yang terdahulu. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian Tuhan, bahwa kebahagiaan kita adalah bagaimana kita harus tetap taat supaya kita memperoleh kebahagiaan di balik penderitaan itu. Yang kedua adalah tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena tanpa kita taat kepada Tuhan, tanpa kita bersyukur pada Tuhan, maka kita tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan dalam hidup kita. Kita tidak akan memperoleh damai sejahtera dalam hidup kita. Karena itulah perlu yang kita taat dan tetap bersyukur pada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan kepanjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau naikkan sebuah pujian, naikkan syukur padamu, Yesus. Segala
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan firman yang mengingatkan kami kebahagiaan di balik penderitaan. Bagaimana kami memperolehnya Tuhan. Kami harus tetap taat kepada Engkau, setia padamu Tuhan. Bahkan selalu bersyukur kepada Engkau karena Engkau yang memiliki hidup. Kami tahu Tuhan, hari ini, pagi hari ini Engkau mengingatkan kami. Karena kebahagiaan tidak dapat kami peroleh di dalam dunia ini. Karena kebahagiaan tidak kami peroleh dari harta yang kami miliki Tuhan. Karena kebahagiaan tidak kami peroleh apa yang kami punyai sampai hari ini. Kebahagiaan kami adalah karena kami punya Engkau yang harus kami taati. Dan kami tahu bersyukur padamu Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan untuk selalu setia dan taat kepada Engkau dan bersyukur. Supaya harta dunia ini tidak menguasai kami, tetapi kami yang berkuasa atas dunia ini. Karena seringkali Tuhan kami mengalami penderitaan, kami mengalami kesusahan karena dunia yang menguasai hidup kami. Keinginan dunia ini, keinginan daging kami yang menguasai kami sehingga kami mengalami penderitaan. Tapi hari ini Engkau mengingatkan kami seperti Ayub. Ayub berkata bahwa apakah hanya ketika menerima sesuatu yang baik dari Allah tetap setia, tetapi kita tidak mau menerima sesuatu yang tidak baik. Ayo mengingatkan kita pada kita bahwa kita harus menerima dan selalu bersyukur pada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ayo mengajarkan kepada kita untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kiranya firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini termaterai dalam hati kami, termaterai dalam hidup kami. Dan ajar kepada kami Tuhan untuk melakukan dan selalu merenungkan firman-Mu supaya hidup kami semakin layak, supaya hidup kami semakin kuat di tengah-tengah pandemi virus corona pada hari-hari ini. Kami tahu Tuhan virus ini tidak akan cepat berlalu, tetapi kami tahu kami punya Tuhan yang kami bisa percaya. Kami punya Tuhan yang bisa kami selalu belajar taat dan setia untuk menaati firman dan berbakti kepadamu. Kami punya Tuhan yang selalu bisa kami untuk bersyukur dalam segala sesuatu yang kami punyai. Bersyukur dalam segala sesuatu yang apa yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu terus berbicara Tuhan. Kiranya Engkau berbicara terus dalam hidup kami melalui Roh Kudus, supaya kami mendapat kebahagiaan yang dari Engkau. Kami tahu Tuhan, orang-orang yang sudah mati pada hari-hari ini, mereka sudah berbahagia. Mereka tidak mengalami penderitaan, tetapi mereka bersukacita karena mereka menang di dalam Engkau. Kami mau Tuhan mengikuti teladan-teladan mereka, tetap setia dalam berbagai macam keadaan sampai Engkau datang kembali. Bahkan ketika Engkau memanggil kami untuk pulang ke rumah Tuhan, kami siap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat firman pada pagi hari. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia kerajaan, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Tuhan, sedikit pengumuman. Kita akan tetap ada doa, itu jam 8.30 atau setengah 9 malam selama 10 hari sampai hari Sabtu, terakhir hari Sabtu besok dan hari Minggunya. Kita punya rencana, ini masih rencana, kalau Tuhan izinkan kita untuk beribadah di tempat ini pada hari Pentakosta, maka kita akan ibadah di tempat ini bersama-sama pada hari Pentakosta besok, yaitu tanggal 31 Mei. Jam mungkin tetap sekitar jam 9 atau jam 10. Ya, nanti kita akan sampaikan jamnya, jam 9 atau jam 10, atau kalau memang mengendaki sore, kami tetap bisa melayani sore. Ya, jadi nanti mohon masukannya dari Bapak Ibu Tuhan
untuk ibadah kita pada tanggal 31 Mei besok. Itu yang dapat kami sampaikan, dan pada pagi hari ini sebelum kita mengakhiri doa ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih buat bangsa negara kita, karena sebagian besar dalam bulan-bulan depan yaitu PSBB atau pembatasan skala besar ya sudah mulai dibuka, jadi semua orang bisa beraktivitas kembali. Tetapi bukan berarti ketika kita bisa beraktivitas kembali bebas, bukan berarti virus corona itu tidak ada, tapi kita tetap harus menjaga diri kita, tetap menjaga kebersihan, dan mungkin kalau bisa ketika bepergian tetap menggunakan masker, karena kita tahu hari-hari ini bukan orang yang terkena bukan hanya ada gejalanya saja, tapi ada orang-orang yang juga tanpa gejala. Ya, itu yang kami sampaikan kepada sekalian, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan baik di rumah, baik di lingkungan, bahkan mungkin ketika bepergian pulang langsung membersihkan dirinya masing-masing. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan kepada Bapak sekalian. Pada pagi hari ini kita akhiri pada pagi hari ini kita naikkan pujian terlebih dahulu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Lalu kita nanti akan berdoa sama terlebih dahulu buat bangsa negara kita, baru kita akhiri pada kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, pujiku hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, pujiku hanya bagi Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan. Sebelum Tuhan pada pagi hari ini kami pulang mendapatkan berkat yang Kau berikan. Kami mau berdoa terlebih dahulu buat bangsa negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden dan wakilnya, menteri-menterinya. Kau berkati mereka, pakai mereka dengan firman-firman Tuhan di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 pada hari-hari ini Tuhan yang belum bisa terselesaikan. Kami tahu Tuhan bahwa PSBB di beberapa tempat sudah diselesaikan dan sudah mulai bisa beraktivitas kembali seperti semula Tuhan, baik perekonomian maupun hal yang lain. Tetapi Tuhan, Kau berikan hikmat kepada pemimpin kami, menteri-menteri dan para petugas yang ada, supaya mereka melakukan kebijaksanaan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan, supaya kami juga tetap berjaga-jaga di dalam masa hari-hari ini yang sudah dibebaskan dari PSBB Bapak. Tuhan juga Kau berkati para dokter, suster yang sudah berjuang untuk mengobat, membantu, meringankan, bahkan membantu penyembuhan orang-orang yang terkena COVID-19 ini ya Bapak. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, juga berikan kesehatan yang sakit sembuhkan, dan kuasa darah yang Tuhan lindungi mereka yang belum terkena Tuhan dengan kuasa-Mu, juga serta anak-anak-Mu yang terlibat baik sebagai dokter maupun suster Tuhan, juga yang meninggal Tuhan, terutama untuk keluarganya Tuhan. Kau berikan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan Tuhan, karena kami tahu yang melihat, mendengar, dan membaca berita banyak suster dan dokter yang terkena dan meninggal Tuhan. Bahkan mereka kiranya korban mereka tidak sia-sia Tuhan, supaya kami tetap menjaga diri kami, supaya kami menjaga segala apa yang kami lakukan. Kau campur tangan, lindungilah kehidupan kami dan ajar kepada kami untuk menuruti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati para tenaga medis ini dalam keluarganya, Tuhan kau berkati. Tuhan Yesus juga kami berdoa buat pemerintahan Jawa Tengah, untuk Bapak Ganjar Pranowo, dan untuk staf-stafnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah, baik bupati, wali kota, bahkan sampai camat, RT, RW, kelurahan, bahkan juga buat setiap keluarga yang ada, supaya kami Tuhan saling menjaga, supaya kami Tuhan saling melindungi satu dengan yang lain, supaya kami Tuhan ajar kepada kami, supaya kami saling mendukung satu dengan yang lain, terutama kepada orang-orang yang sudah terkena, supaya kami dapat mensupport mereka, memberikan semangat kepada mereka supaya mereka dapat sembuh Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu bahwa pemerintahan kami berjuang, bahkan tim medis juga mereka berjuang. Kami bersyukur Tuhan untuk berikan berkat kepada mereka semuanya Tuhan. Juga tidak lupa berdoa Tengkur yang menjaga keamanan, yang ikut berpartisipasi, yang ikut mereka menjaga supaya keamanan dan masyarakat yang ada diingatkan kembali, supaya mereka menjaga jarak antara satu dengan yang lain Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Juga ampuni orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mereka terkena tetapi mereka tidak mau mengisolasi diri. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni kesalahan mereka, ampuni dosa mereka. Dan tetapi Tuhan ajar kepada kami sebagai anak-anak, jika kami terkena, supaya kami belajar untuk mengisolasi diri dan menjaga lingkungan kami, menjaga keluarga kami Tuhan, supaya tidak menyebar semakin banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni Tuhan segala dosa kami. Juga memberkati setiap anak-anak, berkati dalam pekerjaan, usaha mereka, berkati apa yang mereka kerjakan Tuhan, dan jadikan mereka berkat kemanapun mereka melangkah. Tuhan juga yang sedang mencari pekerjaan, bukakan lapangan pekerjaan supaya mereka dapat bekerja. Yang imannya lemah kuatkan, yang mudah Engkau ingatkan kembali Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Yang sakit sembuhkan dan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang masih bersekolah, berikan hikmat marifat dari Engkau. Yang sedang mencari sekolah karena baru menyelesaikan sekolah di tingkat yang rendah Tuhan, untuk menaik tingkat Tuhan, Kau berikan sekolah yang terbaik. Kau berkati apa yang mereka lakukan, Kau berkati apa yang mereka usahakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga ajar kepada kami untuk menaati orang tua kami, ajar kepada kami untuk menaati keluarga kami, ajar kepada kami untuk Tuhan menaati, terutama menaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, pulanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memandangkan wajahnya dan memancarkan wajahnya kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus memperlihatkan wajahnya dan menjadikan Bapak Ibu dan saudara sekalian kepala bukan ekor. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu sekalian, dan kemana Bapak Ibu melangkah berkat itu mengalir, dan apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dan saudara sekalian dibuatnya berhasil. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus melindungi kita dalam kota bentengnya dan mengangkat kita dari gunung batunya, untuk gunung batu keselamatan kita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera dan keluarga kita, rumah tangga kita, dan anak-anak kita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus menyebut kita sebagai salah-salahnya Maranatha, kedatangan Tuhan kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada Kau yang punya kerajaan, kemudian dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.